sounds. Mobil dinas Presiden Joko Widodo mogok saat dibawa melakukan kunjungan ke Kalimantan Barat. Ternyata mobil kepresidenan warisan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu sudah mogok 4 kali selama dipakai Jokowi 3 tahun menjabat. Meski mobil dinasnya sering mogok, Presiden Joko Widodo menolak dibelikan mobil baru. Padahal sejumlah pejabat menyarankan Jokowi untuk ganti mobil. Pemerintah juga nggak boleh ngomong ini karena lama, salah sendiri. Sistem pemerintahan nggak boleh membiarkan presiden naik mobil lama karena terkait keamanan, kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Sementara Wakil Ketua DPR Fadly Zon berkelakar jika mobil kepresidenan lebih baik diganti dengan mobil produksi lokal SMK daripada sering mengalami mogok. Mobil SMK sempat ingin diorbitkan Jokowi saat masih menjabat sebagai wali kota Solo. Ya ganti aja sama SMK, hahaha, kata Fadly. Mengganti mobil pabrikan bersih dengan Type S 600 GAT dengan SMK bukan perkara mudah, apalagi mobil untuk kepala negara harus super aman. Sedangkan SMK sejauh ini belum mengeluarkan mobil anti peluru yang menjadi standar mobil untuk kepala negara. PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) selaku pemegang merek dagang dan produsen mobil SMK baru beberapa tipe SUV SMK Raja Wali 1.5i 1500 cm3 multipoint injection 4 silinder SMK Raja Wali dengan kapasitas mesin 1600 cm3 dan berpenumpang 5 orang. SMK Dikdaya yaitu jenis MPV mobil pickup kabin ganda. SMK Bima 1.1 hingga SMK 1.5 yaitu mobil pickup kapasitas mesin 1100 cm3. Tentu masih sangat jauh untuk standar mobil kepresidenan. Pengamat intelijen Wawan Purwanto mengatakan, sebuah mobil kepresidenan harus bersih dari alat-alat penyadapan. Tak hanya itu, mobil tersebut juga wajib menjalani perombakan total, termasuk peralatan elektronik di dalamnya, yang jelas clear dari penyadapan, dan ada kunci-kunci tertentu yang harus diubah. Karena semua serba elektronik, harus ada kode-kode sandi di mobil itu, harus diubah total. Nggak boleh ada yang lalu-lalu kemudian dipakai lagi, ujar Wawan seperti dimuat Merdeka.com pada 2014 silam. Tak hanya sistem interior, perubahan juga wajib dilakukan di bagian eksterior kendaraan. Mulai dari pemasangan bodi anti peluru, hingga mesin kendaraan diganti sesuai standar pengamanan VVIP. Harus sesuai dengan VVIP yang mana sudah betul-betul sudah dalam kondisi check and recheck, supaya tidak ada peluang untuk masukan atau terjadi ledakan di samping. Juga jaringan keamanan yang sudah terkontrol melalui sistem kamera yang tentu dapat membahayakan paparnya. Atas alasan itu, Wawan memandang perlu adanya sistem jumper yang dapat mengacak sinyal guna menghindari ledakan saat rombongan kepresidenan melintas. Harus ada sistem jumper dalam mobil, tandasnya. Tempat penyimpanan mobil pun tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Perlu ada pengawasan penuh dari pasukan pengamanan presiden, Pas Pampres. Termasuk personel yang melakukan penjagaan harus merupakan orang-orang pilihan. Jangan sampai terjadi sesuatu tanpa kita ketahui. Siapa yang keluar masuk di dalam tempat mobil itu disimpan tentu harus terjaga oleh orang-orang khusus yang memang bertugas dalam hal ini. Pas Pampres harus proaktif cek sistem pengaman tuntasnya. Sementara Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menanggapi santai soal SMK. Menurutnya, Presiden perlu kendaraan yang aman dan nyaman sehingga tidak mengganggu kerjanya. Mobil SMK kamu wartawan.
saja yang naik, jangan suruh presiden naik, nanti kita sudah pilih-pilih gara-gara SMK belum lagi remnya, kata Luhut sambil tersenyum. Menurutnya, untuk mobil kepresidenan harus ada standar yang dipenuhi, ketentuan itu diatur tak hanya di Indonesia. Namun, kata Luhut, bisa saja SMK dipakai jika sudah memenuhi persyaratan. Jangan terlalu cepat, tapi tidak dipungkiri siapa tahu sudah bagus SMK 20 tahun lagi bisa saja. Sekarang menurut saya belum, kata mantan Menko Polhukam itu. Mobil presiden harus bisa mengamankan sampai titik tertentu dari kepala negara itu sampai undang-undang dibuat keharusan. Ada sopnya kalau enggak dilakukan dengan baik pas pampresnya yang akan kena, tandasnya.